Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memeriksakan diri ke RSPAD Gatot Subroto setelah Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan positif tertular COVID-19. Di Ibu Kota Jakarta, kebijakan pencegahan wabah ini meluas. Kembali ditempuh, Saudara, oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mencabut sementara aturan ganjil genap. Sejumlah menteri berdatangan ke RSPAD Gatot Subroto memeriksakan diri terkait virus corona. Pemeriksaan ini ditempuh setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif tertular virus corona. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah terus meningkatkan penanganan mencegah wabah corona tak meluas di tanah air. Presiden Jokowi juga menegaskan kebijakan insentif ekonomi bagi sektor usaha. Sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa. Kasus corona di tanah air naik sekitar 20% dalam 2 hari terakhir. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto sebelumnya mengumumkan kasus positif corona Indonesia naik menjadi 117. Ada penambahan kasus 21 sehingga menjadi 69 tambah 21, 117. 96 tambah 21. Yang pasti tambah lagi 9 yang dari Diamond Prince. Dan kemudian yang kita rawat sendiri mestinya sore nanti sudah ada, karena sudah negatif sekali ya. Sekali pemeriksaan sudah negatif, hari ini mestinya akan kita periksa dan kita harap negatif. Ada sekitar 7 orang lagi. Ini yang akan sembuh. Tetapi akan kita pastikan setelah data 2 kali pemeriksaan negatif sembuh, maka kita akan pulangkan mereka. Ya. Tingginya potensi penyebaran virus corona di moda transportasi umum dicegah Pemprov DKI dengan mencabut sementara aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengimbau warga menghindari tempat hiburan. Lalu kami juga tadi membahas mengenai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana masyarakat bisa berkumpul, saya menganjurkan untuk dikurangi, jauhi, lebih baik tinggal di rumah. Pemprov DKI juga menutup wahana dan lokasi wisata, menghindarkan warga dari potensi penularan corona. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona kini berada langsung di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama TNI Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengurangi secara signifikan kegiatan-kegiatan di dalam kota Jakarta dan aktivitas orang keluar masuk kota Jakarta. Di sisi lain, pemerintah pusat menilai kebijakan lockdown belum diperlukan. Lalu kebijakan apa yang tepat untuk mempersempit penyebaran virus corona di ibu kota? Untuk membahasnya, di Menara Kompas kembali hadir tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Brian Sri Prahasuti. Selamat malam, Bu Brian. Selamat malam. Terima kasih sudah masih berada di sini. Lalu hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Pak Taufik, kabar baik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Lalu ada juga pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat malam, Pak Agus. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah baik. Oke. Jangan sakit ya. Agak flu sedikit tapi bukan corona. Semoga. Ini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau untuk ini Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, selama ini untuk penanganan corona COVID-19 itu dianggap rada maju dibanding kepala daerah maju. Oke. Dibanding kepala daerah yang lain atau bahkan mungkin pemerintah pusat. Nah, menurut Anda langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk meredam penyebaran virus corona ini apakah sudah tepat? Saya kira iya ya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Anies menurut saya langkah yang tepat ya untuk menghambat penyebaran. Yang kedua begini, kan beberapa kegiatan diliburkan, sekolah diliburkan, kemudian tempat hiburan milik DKI ditutup gitu ya, kemudian ganjil genap
ditiadakan. Ya, supaya Car masyarakat Free Day, bisa naik mobil sendiri ya. Car Free Day ditiadakan. Ya. Saya kira ini kan langkah-langkah yang tepat ya. Sebelum kalau situasinya memang harus di lockdown. Nah, tapi kan memang secara parsial dilakukan nih. Sambil edukasinya juga jalan terhadap masyarakat. Jangan ketika nanti ini tutup semua, close semua, terus masyarakatnya panik juga, itu kan bahaya juga. Itu gitu. dia, pertanyaan selanjutnya adalah Pak Anies sempat menyebut-nyebut soal lockdown. Kok berani sekali? Implikasi lockdown itu kan besar, luas, dan banyak. Ya, tergantung kita mau berpikir apa nih, mau lindungi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, negara itu wajib hukumnya melindungi masyarakat atas segala hal, apalagi ini penyakit yang sebenarnya menurut saya kalau kita terbuka juga nggak apa-apa. Ini kan bukan penyakit yang membuat orang jadi seperti apa, ini bukan AIDS. Kalau AIDS boleh kita malu, tapi ini kan gini, kalau saya kena, kemudian saya berhubungan dengan Mas Agus, saya berhubungan dengan Mbak Brina, saya bisa sampaikan, Mas Agus, aku kena loh. Coba tes deh gitu Coba ya. dong Anda tes. Terus Mbak, aku kenal loh, Anda tes dong. Nah kalau ini terjadi, saya kira akan terbatas tuh penyebarannya. Oke. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah DKI. DKI kan buka 112. Tadi makanya saya bilang maju. Lebih dulu kan DKI buka 112 gitu. Begini Bu Brian, Ya. ini pernyataan dari Pak Anies Baswedan itu berbeda sekali dengan pernyataan Pak Jokowi hari ini. Pak Jokowi mempertimbangkan implikasi dari lockdown. Menurutnya belum dibutuhkan. Kenapa belum? Kondisinya semakin banyak loh yang tertular. Ya, saya menjawabnya secara teknokrasi ya. Kalau secara teknokrasi di ilmu kesehatan masyarakat epidemiologi itu kita tidak mengenal istilah lockdown sebetulnya. Yang kita kenal adalah istilah isolasi dan karantina, kemudian social distancing. Jadi masing-masing itu ada artinya, kemudian ada konsekuensinya juga yang harus dilakukan. Nah, sebetulnya agak membingungkan buat saya ya kalau berbicara lockdown itu sebetulnya mana sih? Karena bisa saja yang disebut dengan lockdown itu kemudian contohnya yang di Wuhan. Kalau yang di Wuhan itu kan kemudian kita membatasi, menutup satu area supaya tidak ada orang yang masuk maupun keluar. Kenapa? Karena dengan asumsi bahwa di sana sudah terjadi local transmission. Ya. Local transmission itu artinya siapapun yang masuk ke sana tanpa kontak, dia kemungkinan besar Tunggu, akan sakit. apakah kemudian Anda merasa bahwa saat ini belum ada local transmission? Waktu itu kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh juru bicara, pernah disampaikan ada satu kasus local transmission, tapi dikatakan di situ masih dicari tracking sumber penularannya. Oke. Kalau masih ditemukan sumber penularannya, sebetulnya local transmission itu belum terjadi. Tetapi yang kemudian kita waspadai adalah ada kecenderungan sekarang gejalanya menjadi tidak bergejala, asimptomatis. Ya. Nah, dengan kenapa kita menduga asimptomatis? Karena kemudian penyebarannya sangat cepat, tetapi tingkat fatality-nya, tingkat kematiannya itu menurun. Nah, Kok menurun gimana? ya tingkat gini, waktu di Wuhan itu tingkat kematian itu sekitar 2-4%. Oke. Kemudian di luar Wuhan itu menurun. Kalau sekarang kita melihat diberitakan banyak kita ranking kedua 5,7. Saya menganalisanya begini, secara teknokrasi saya menganalisanya. Kematian ini kan dihitung dari jumlah yang mati dibagi dengan jumlah yang positif. Positif, betul. Saya merasa cara kita menemukan yang positif itu masih terlalu sedikit. Kita harus memperbanyak itu. Ini bahasanya kan agak-agak dua ini ya. Justru itu, saat ini yang didorong adalah satu, pemeriksaan massal. Kemudian diungkapkan dong, orang-orang yang positif itu pernah kemana saja. Tidak perlu identitasnya, tapi mereka pernah kemana saja, sehingga masyarakat akhirnya yang merasa, oh saya pernah ada di situ, di saat si positif ini juga berada di situ, saya bisa melapor. Kalau tidak dikasih tahu, bagaimana cara masyarakat bisa berpartisipasi? Itu apa yang kita sebut sebagai risk communication. Jadi itu yang harus diedukasikan kepada masyarakat bahwa resiko-resiko yang dihadapi oleh semua orang, tidak hanya individu, tetapi orang lain. Apabila kita tadi ada histori yang 14 hari berasal perjalanan 14 hari ke belakang dari daerah epicentrum, atau pernah kontak dengan yang positif, atau pernah ke daerah terjangkit, dan kemudian dalam 14 hari itu pernah batuk, pilek, demam. Oke, gini, kalau dari Pak Agus Pambagio, Anda lebih teryakinkan yang mana? Maksudnya?
dari pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah Gini, kalau DKI kita Jakarta? bicara pendekatan sekarang sudah terlambat, tapi kan harus dilakukan. Saya sudah ngomongin seperti ini kira-kira bulan Januari. Karena kan waktu itu kita masih bisa kalau mau mengelokkan daerah itu, misal melockdownkan. Misalnya mana? Manado, Bali, Jakarta, dan Riau. Karena itu pusat tempat turis dari Cina, baik charter maupun reguler datang, masuk dari Singapura juga. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang sudah menyebar. Jadi kalau mau di lockdown, cost-nya besar sekali. Ya kan. Kemudian siapa yang mau bagi makanan? Siapa yang mau bagi macam-macam? Tentang TNI atau polisi kan harus di manage dengan baik. Nah, Anda mau bilang bahwa saat ini lockdown sudah terlambat sehingga tidak bijak untuk dilakukan? Iya, itu karena sudah bijak kalau ada uangnya. Masalah ini perlu dana cukup besar, ya. Kemudian mekanismenya bagaimana? Sudah ada Satgas. Satgas kan itu langsung di bawah presiden. Tiba-tiba hari ini presiden mengatakan daerah boleh. Itu menjadi bingung. Kan kalau daerah ngomong nanti bisa nggak sama loh datanya dengan di pusat. Karena kita lemah sekali database-nya. Misalnya soal dia pernah pergi kemarin di imigrasi ada datanya. Itu bisa ditarik. Kenapa harus ribut gitu? Oke, tanggapannya Bu Rian. Ya, kalau tadi dikatakan dari data imigrasi itu bisa ditarik, sebetulnya kan memang sudah kita berlakukan ya. Jadi waktu awal itu saya lupa bulan berapa, Ibu Menlu kan sudah mengatakan bahwa 4 daerah epicentrum itu terlarang ya. Kemudian mulai diberlakukan ada penapisan tuh. Kalau dia dari daerah epicentrum, kemudian itu langsung masuk ke isolasi, ke ruang observasi istilahnya ya kalau di bandara. Kemudian kalau dia dari daerah terjangkit ada gejala juga masuk. Tapi, nah ini bagian yang menantangnya adalah kalau dia berasal dari daerah terjangkit tetapi tidak ada gejala, artinya kan ini petugas tidak bisa bukan pemeriksaan ya, betul. Harus declare kan dengan health alert card itu. Declare itu bisa bohong, bisa enggak. Kemudian riwayat perjalanan bisa bohong atau tidak, walaupun nanti di meja imigrasi bisa dicek Nah dari itu paspornya. saya mengalami sendiri dok. Saya datang tanggal 15 Februari dari New Zealand, Australia masuk ke Cengkareng. Tidak ada pengumuman di pesawat, datang bergerumul kusut begitu, suruh ngisi formulir kuning itu. Saya ngisi buat apa? Ya diisi Pak gitu. Saya tidak lihat ada CCTV, ada thermal gun, nggak ada. Tapi ketika saya tulis di Facebook saya diserang buzzer. Ya kan? Jadi, oh ya sudah, berarti kan memang ini mengandalkan pada buzzer ini. Pejabat-pejabat ini mengelola negara ini, kan gitu. Betul, mengandalkan pada buzzer. Alih-alih policy yang tepat. Enggak, karena saya dengan kawan-kawan itu membuat protokolnya. Bisa jadi sih terpicu ya. Ya protokolnya baru keluar 2 minggu lalu Bu, dengan Pak Muldoko, dengan saya. Betul, kemudian kita bikin gitu kan. Sebetulnya bukan yang kita bikin ya, itu kan kita berinisiatif untuk mengawali. Biasanya kan kalau barang sudah ada lebih gampang untuk mengoreksi itu dalam waktu 2 jam itu kita nggak ngarang, melihat dari protokol yang ada itu nggak boleh pulang tuh kita tuh harus kerjakan itu. Kemudian dikembalikan, dipresentasikan ke KL yang terlibat di sana, memberikan feedback, diperbaiki saat itu, tapi kita kembalikan lagi karena mereka yang harus endorse kan. Nah itu kemudian protokol disebarluaskan, tetapi kuncinya kan kemudian compliant. Protokol tinggal protokol, kalau tidak dipatuhi dilaksanakan. Itu juga kita berusaha untuk keliling, walaupun belum semua nih, ada beberapa tempat tim disebar juga. Bukankah sebenarnya exercise-nya itu, jadi artinya kan protokol kayak protokol menangani gempa, kan semua orang harus tahu ya, ini gimana ini, kan saya 2 minggu lalu di salah satu stasiun TV, saya bareng Pak Muldoko, saya tanya, Pak protokolnya sudah Mas ini, kapan jadinya sore tadi gitu kan, lah kan cilaka, saya bilang sudah, ya ini sudah, ya udah ada kita kerjaan, cuman gimana mendiseminasikan itu sulit loh. Anda melihat diseminasinya bermasalah? Saya belum pernah dengar, artinya itu yang saya takutkan ketika diserahkan ke daerah, lalu tidak sesuai dengan protokolnya. Oke, kita akan kembali membahas ini sesaat lagi, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.